Nyata dong. Jam sekian dia telepon, jam sekian saya masuk, jam berapa. Kan ketahuan dia. Ada tracknya kan? Iya. Bayangkan 25 tahun sampai seumur hidup. Kalau kamu kalah dikasih 25 tahun sampai seumur hidup, saya bilang tidak apa-apa. Saya rela ke penjara seumur hidup karena saya tidak bersalah. Saya pribadi terus terang. Secara manusia saya bilang sama dia, saya takut mau ke sel itu. Cuma apa dah, saya tawakal, saya berserah betul. Saya bilang terserah. Kalau memang saya harus mati, saya harus mati. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Maju mo ko. Jadi topik kita kali ini Bang Leo agak spesial ini. I mean too special mungkin. Topik ini butuh ekspertis khusus karena ini menyangkut hukum dan hak asasi manusia di sini. Dan belum pernah saya dengar ada orang Indonesia yang terlibat kasus seperti ini. Sebesar ini. Saya juga begitu dengar itu sebenarnya agak surprise ya. Sekalian kayak nggak percaya kayaknya kelihatannya ya. Bahwa ini tuh pernah terjadi. Kalau cuma dengar cerita aja mungkin tanpa orangnya ada di depan kita dihadirkan, pertanyaan besar apa ada ya kejadian yang dialami bangsa kita di negara lain. Yang katanya negara terkenal dengan human rights, bahwa di sini tuh hukum berjalan dengan bagus, tapi kok kecolongan juga gitu loh. Dan perlu kita disclaimer bahwa semua yang kita ucapkan di sini hanya opini pribadi aja ya. Kita bukan expert di bidang ini ya. Nah, itu. Bung Eki, welcome back. Terima kasih banyak buat undangannya, Daeng Hari. Ibu Heaven, terima kasih. Juga. Anda telah dipenjara selama 10 tahun Bang. Dengan tuduhan pertama adalah pemerkosaan, terus di drop menjadi sexual assault ya. Ya. Kronologinya bagaimana ini Bang? Coba diceritakan dari awal coba. Tahun 2008 saya mendapat tuduhan di State of California, yaitu di kota Sacramento, dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap tetangga kami. Waktu itu saya tinggal bersama mantan istri dan ketiga anak bersama kakak perempuan saya, tinggal di satu kondominium di Sacramento. Singkat cerita, seorang ibu meminta tolong pada malam-malam. Waktu itu saya lagi working out di belakang patio. Pada malam hari itu, sekitar jam 8 apa jam 9, saya melihat ibu ini ada dengan dua temannya. Ada laki-laki dan perempuan di pationya mereka, lagi minum-minum, lagi apa gitu. Nah, kemudian tetangga ini meminta tolong untuk membetulin sesuatu di rumahnya. Kemudian saya bilang sama dia, saya nggak bisa. Tetapi dia bilang, ayo datang aja, lihat aja ke sini, katanya. Dia bilang begitu. Ada sesuatu yang saya mau minta tolong sama kamu. Bilang, bukan ada teman kamu tadi. Alright. Terus dia bilang, oh mereka sudah pulang. Kalau nggak bisa, saya bilang waktu itu mantan istri saya sudah tidur kan. Terus dia bilang, just really quick, come over here. Dia bukain itu pintu patio. Terus dibukain itu pintu patio belakang yang ada kaca itu. Right. Sliding door. Terus saya masuk. Terus dia tawarin saya rokok. Kamu mau merokok? Saya bilang, oh enggak, saya tidak merokok. Kemudian dia buka kulkas. Pas dia mau buka kulkas, saya tanya, kamu mau minta tolong apa? Terus akhirnya dia bilang, oh duduk aja ke ruang tamu aja, ada yang kamu harus bikin di ruang tamu itu. Terus saya bilang sama dia, sebenarnya kamu minta tolong apa ini? Terus dia ambil alkohol, kasih minum saya nggak minum alkohol. Terus akhirnya saya nggak tahu, saya ke ruang tamu, saya cuma mau cari tahu apa yang dia maksudnya. Tahu-tahu dia balik dari dapur, dia sudah naked, sudah full naked. Telanjang. Sudah telanjang. Bulat full. Telanjang. Saya nggak tahu kenapa. Saya bilang, hey. Terus saya balik, saya bilang, hey, what you doing?
come on. Saya bilang, kamu mau bikin apa ini? Dia berusaha mendorong saya duduk artinya di couch itu, terduduk di couch, terus dia naik di atas saya. Dia naik di atas saya gitu. Dia berusaha untuk menarik kepala saya untuk ke dadanya gitu kan. Ya. Dia, akhirnya saya dorong dia. Waktu saya dorong dia, saya coba akhirnya saya ludahin dia. Saya bilang ini. Pas saya ludahin dia langsung ambil itu ludah, terus dia mulai tertawa. Tertawa kayak orang gila. Terus akhirnya setelah dia tertawa kayak orang gila, saya lari. Saya bilang ini orang sinting ini. Saya lari keluar. Saya pas sampai di luar, terus akhirnya saya punya patio. Saya baru buka sliding door saya di patio itu. Saya masuk ke patio, ada orang ketuk saya punya pintu kondo. Yang bangun itu mantan istri saya, dia yang buka itu pintu. Dia buka pintu itu, polisi sudah di depan. Kok cepat banget ini? Ini memang tetangga langsung next door Iya, gitu. next door. Dia sudah telepon polisi, dia sudah telepon 911 sebelum saya masuk. Jadi most likely sedap ceritanya ini. Ya, kayaknya seperti begitu dia sedap. Dia sudah telepon. Dan waktu saya di trial juga ada temannya, itu namanya Bapak Leon Gray, itu bersaksi bahwa perempuan itu sengaja set up saya. Dan waktu di trial itu perempuan itu kedengaran suara teriakannya, tertawanya, ha. Tetapi menurut laporan dari 911 call, itu katanya dari dispenser itu temannya di belakang itu dia sambil jawab 911 itu tertawa man. Kan nggak mungkin, sedangkan ini 911 call ini bukan telepon main-main ini. Oh, ini kesaksian dispatcher yang menjawab 911 ini. Iya, dispatcher itu kali kesaksiannya yang ketawa katanya temannya dia. Padahal yang ketawa ini ibu ini. Itu dihadirkan di sidang. Siapanya? Suara itu. Oh, ada di sidang. Ini memang agak I don't know. Bagaimana Bang Leo? What do you see here? Karena kalau dilihat bukti-bukti pendukung itu cukup, maksudnya dari pihaknya Bung Eki, Iya. cukup mendukung. Itu kan indikasi kuat bahwa yang bersangkutan itu tidak dalam keadaan emergency, ya kan? Jadi dihadirkan di sidang. Dihadirkan di sidang yang perempuan ibu dispatcher. Dan kalau misalnya dia bilang itu saya memperkosa dia, apa buktinya? Ternyata dia bilang ada buktinya. Dia bilang pada malam hari itu, malam yang sama, saya di swab, dicek semua saya punya jari-jari itu semua dicek, diperiksa DNA-nya semua. ya. DNA cek juga di dalam, cek juga di ini. Dia bilang saya mas, nggak ada bukti. Jadi pengakuan dia ini sudah diperkosa sebenarnya. Iya. Tapi yang dipakai against ini Bang, yang dia ludah ini kan saliva. Tapi saliva itu tidak ada juga di dalam tubuhnya. Dan pada malam itu ada saksi bahwa temannya bilang, tetangganya dia sendiri bilang, ini perempuan ini sengaja mau trap saya, mau set me up. Sudah di-plan. Sudah di-plan, dia mau ini. Nggak tahu karena kasus apa. Dan saya pikir juga waktu itu juga mantan istri saya juga karena masalah tai anjing aja itu. Masalah tai anjing itu, dia punya anjing besar sekali, pitbull besar sekali. Ada 800 pound itu anjing punya besar sekali. Suka berak di itu. Terus kalau hujan itu penuh lalar gitu di kita punya patio. Di patio ya. Jadi mantan istri saya kasih tahu landlord itu. Kasih tahu itu yang punya apartemen itu, manajernya, ditegur lah. Karena dia ditegur, dia bilang ke temannya, "Oh, I'm going to set him up." Dia tidak senang. Dia tidak senang. Mana buktinya? Tidak ada sama sekali. DNA tidak ada. No scratch, tidak ada bekas cakaran, tidak ada darah. Tidak ada. Tidak ada goresan, tidak ada darah, tidak ada. Dan bahkan ada saksi di pihaknya kami adalah polisi, ada 2 orang menyatakan bahwa ini bukan kasus ini buktinya semuanya ada teratur baik apa. Dan sebelum saya masuk ke rumahnya itu, ke kondonya itu, dia sudah telepon 911. Ini setup. Lebih duluan dia menelpon sebelum kejadian. Sebelum event saya masuk dalam rumah, sebelum dia bukain pintu saya, dia sudah telepon 911. What going on? Dan itu diangkat pada saat trial waktu itu. Ya. Tetapi itu
Tetapi itu dibantah dari petugas 911 bahwa itu katanya temannya yang berteriak-teriak. Soal temannya yang berteriak-teriak atau apa, waktu itu masalahnya itu ini ISC, Ineffective Counsel. Ini karena waktu itu saya punya pengacara dari pro bono, dia tidak mengejar tentang telepon 911 itu yang ini adalah ground yang kuat. Sebelum saya masuk dia sudah hubungi, dia sudah telepon 911 untuk apa? Nyata dong. Jam sekian dia telepon, jam sekian saya masuk, jam berapa? Kan ketahuan dia. Ada tracknya kan? Iya. Itu aja udah kuat sekali, itu indikasi bahwa ini memang di set up. Di setup. Dan ada saksi. Temannya bersaksi di situ. Mr. Leon Gray bersaksi. Cuma waktu temannya itu buat kesaksian, dianggap itu tidak kuat karena waktu itu temannya dia itu juga adalah pernah dipenjara. Dengan kasus? Saya nggak tahu kasus apa. Dan dia juga bersaksi tidak dikasih duit sama pemerintah, bahkan sama siapa-siapa, dan tidak dipaksa dia volunteer. Dia hanya datang, saya mau bersaksi karena orang ini tidak salah. Itu menurut dia. Dia sengaja trap dia sengaja sudah atur ini ceritanya ini. Mendengar bahwa vonis itu 10 tahun, apa yang ada di pikiranmu? Waduh, Maksudnya akan, nggak apa-apalah saya ambil aja ini. Kenapa? saya bukan ambil aja ya, karena sudah divonis 10 tahun. Saya sempat stres berat, saya sempat boleh dikata minum obat juga, sampai sempat mati waktu itu juga. Saya sempat mati itu. Mati terus saya minum obat, saya tanya teman saya, kamu ada obat nggak? Saya ini nggak bisa tidur ini. Selama saya trial sudah berapa minggu ini, saya ini nggak bisa tidur, nggak pernah tidur bener. Dan dia bilang, what going on? Saya bilang, saya kalah. Kasus saya dikasih 10 tahun. Memang waktu selesai trial itu, mereka menawarkan mau suntik saya kan, cuma saya bilang enggak. Suntik? Kasih suntik supaya obat penenang begitu. Karena memang pada hari itu saya sudah muntah-muntah kan. Mereka lihat saya muntah-muntah nggak tahu karena ya sebagainya mungkin stres. Gangguan psikis juga, tekanannya tinggi. Iya, Pas dengar 10 tahun itu ada. Jangan kan dengar 10 tahun kan, pas dengar kalah aja saya sudah pikir 25 tahun sampai seumur hidup. Karena itu kan yang disampaikan sama pengacara yang terakhir, dia bilang kalau kamu kalah, kalau kamu tidak ambil ini deal satu tahun county time ini, dan kalau kamu mau bawa ini kasus ke trial, kalau kamu kalah, kamu akan dikasih 25 tahun sampai seumur hidup. Saya bilang oke, biar saya seumur hidup, saya tidak berbuat masalah, saya tidak berbuat ini, saya tidak buat apa. Ini kan perbuatan hina ini. Saya betul-betul tidak berbuat ini kasus ini, dan saya itu tidak sama sekali tidak bikin apa-apa. Saya mau bikin apa sama ini perempuan? Sudah umur kurang lebih 38 tahun, punya anak 2. Saat itu ya. Ya cuma saya pikir ya, memang sebelum saya masuk, sebelum dia atur ini skenario, dia kasih masuk suaminya dulu ke penjara. Iya, seminggu sebelum saya itu, suaminya dia kasih masuk di penjara. Alasan apa kalau tahu? Saya nggak tahu, mungkin domestic violence kayak begitu. Begitu. Aneh aja karena yang bersaksi tadi itu hadir kan ya, yang dibilang ini orang ini mau disedap, ada pernah dia dengar? Bukan dia dengar, ini perempuan bilang ke dia langsung. Ada buktinya, ada di transkrip saya itu. Terus ada juga polisi di pihaknya kami, bahwa kalau ini kasus pemerkosaan, tidak mungkin dia punya celana, dia punya baju, semuanya itu terlipat bagus di atas meja. Ini terlipat baik-baik. Terus yang tidak masuk akal, investigator dari pihak pengacaranya saya. Masa seorang investigasi tidak ada tape recorder, tidak ada catatan, tidak ada buku. Dia tidak catat. Apa itu perempuan bilang? Itu dari investigator itu, waktu dia investigasi itu perempuan, dia tidak tulis apa-apa. Namanya Mr. Noya. Dia nggak tulis, dia nggak cuma bicara-bicara aja kayak begini, nggak ada bukti. Dia nggak apa. Dia nggak kumpul confidence secara tercatat begitu. Nah, tidak ada juga rekaman, tidak ada. Padahal itu perempuan bilang macam-macam sama dia, banyak dokumen. Cuma setelah ditanya sama jaksa penuntutnya atau district attorney itu, ada bukti nggak? Dia bilang apa-apa. Oh, saya lupa bawa catatan, saya tidak ada.
Dia juga sengaja memang sudah diatur supaya ini saya kalah. Oh. Dan juga saya punya kasus itu yang mantan istri saya tinggalkan anak-anak di rumah itu dibawa juga sama distrik attorney sama jaksa penuntutnya itu di trial. Padahal yang tinggalkan anak-anak ini bukan saya di tempat kerja. Yang tinggalkan anak-anak itu ini mantan istri saya ini, dia yang pergi main judi. Gua yang masuk. Selalu kena batunya ini Bung Anu ini. Itu salah satu yang memberatkan itu. Iya, dan akhirnya setelah bergaining bicara sana bicara sini bicara sana bicara sini, mereka bergaining guys. Oke, dia bilang oke, saya nggak bawa ini kasus tentang child endangerment. Oke, itu di pre-trial. Tetapi di trial dia bawa, dia sengaja bawa mau kasih lihat sama juri bahwa lihat loh ini seorang bapak yang tidak bertanggung jawab. Lihat ini ada anaknya begini, anaknya 3 ditinggalin di rumah pergi main judi. Saya teriak, saya tidak main judi, yang main judi itu mantan istri saya loh. Kenapa saya mau dituduh? Saya di tempat kerja. Cuma hakim juga pada saat itu nggak tahu kenapa nggak bilang apa-apa, cuma biar aja dia omong. Kemudian setelah sudah ditampilkan itu semuanya, segala foto anak saya, segala bagaimana, baru si hakim seakan-akan kayak istilahnya belaga bego lah. Belaga bego seakan, oh ini kasus kan kita sudah bicara di pre-trial, nggak usah dibawa. Oke. Tapi ya ini kan seperti ya kan brainwash orang-orang yang itu, nggak bisa lah. Kan foto-fotonya sudah dikasih lihat. Sudah dikasih Foto lihat. anak-anak Ditangkap, dalam diambil. keadaan tidak aman kan, tidak ada orang tua. Itu kan sudah dikasih lihat di screen. Jadi semua juri itu Sudah lihat. Itu kan berpengaruh dengan mereka punya Ya. Mental, penglihatan, pendapatnya. Padahal sudah dibicara tidak dibawa. Dan ada juga yang dari tuntutan DA untuk tentang saya, dia tutup salah satu yang ditutup itu adalah tentang bagaimana itu sliding door itu saya rusak. Dia bilang jangan bawa itu. Karena itu adalah dia punya laporan. Oke, kita tidak bicara soal itu, tetapi ini masalah anak-anak, kau jangan bawa. Jadi bergaining masalah. Oke, saya nggak kasih naikin. Dia kasih naik. Itu pada saat trial. Pada saat trial di pre-trial dua-dua setuju, tapi dia kasih naik. Cuma yang masalah sliding door itu yang dia bilang oke, sliding door itu dia nggak kasih rusak. Karena ada bukti dari landlord bahwa ini saya tidak kasih rusak, itu dia punya sliding door. Itu justru udah diangkat. Itu nggak diangkat sama pengacara saya, tetapi dia angkat itu yang tentang masalah anak-anak. Yang memberatkan aja yang diangkat. Sengaja hanya mau memberatkan saya. Padahal itu yang tuduhannya itu perempuan itu kan tidak ada bukti, tidak ada ini dari itu jaksa penuntut tidak usah bawa itu, saya nggak bawa ini masalah anak-anak. Oke, dia bawa semua dia. Astagfirullah, saya bilang ya Tuhan, saya bilang bagaimana ini orang ini. Cuma memang saat itu saya dilema karena waktu itu saya pakai translator saya juga tidak, apa yang saya bilang dia tidak mau langsung bilang. Saya bilang, hei, bilang itu salah itu. Bukan begitu ceritanya. Oh, tunggu, kamu mesti bicara dengan pengacaramu dulu baru bicara ke saya. Translatornya orang Indonesia. Apa alasannya kira-kira? Kenapa dia tidak translate secara akurat begitu? Dia tidak mau bilang kalau tidak in order. Oke. Sebenarnya soal in order itu tidak, maksud saya apa yang mereka bilang itu, apa yang disampaikan oleh DA itu tidak boleh dibawa ke trial karena kita sudah bicara, sudah ada bergaining, sudah ada tawar menawar. Right. Di dalam sebelum trial, waktu di pre-trial itu. Pre-trial kita sudah, oke, ini kau bawa. Oke, contoh soal. Kita bawa 10, saya bawa 10. Oke. Oh, dia bilang, oke, kasih keluar kau punya 2. Saya bilang, kau punya kasih keluar 2. Hanya, oke, saya cuma bawa 5. Oke, kau bawa 5. Tahu-tahu dia naik dengan 9. Kita cuma 5. Pertama di offer sama district attorney, dia kasih offer 6 tahun dengan pengacara pertama. Saya bilang, saya tidak bikin apa-apa. Saya dikasih takut. Dia bilang, mereka dapat sesuatu, ada bukti bahwa kamu bersalah. Saya bilang, saya tidak buat apa-apa. Akhirnya karena saya nggak ambil deal, dia bilang 6 tahun itu sudah mengaku bersalah. Beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian, ganti pengacara lagi. Penawarannya turun. Jadi 3 tahun prison time. Saya bilang, saya tidak bersalah. Dia bilang,
Ada tapi sedikit katanya. Ada sedikit didapat. Ada buktinya, ada tanda merah, ada. Saya bilang saya tidak bikin apa-apa. Akhirnya 2 bulan kemudian lagi ganti pengacara lagi. Pengacara terakhir bilang time serve 1 tahun county time, cuma di jail time. Kamu kan sudah kurang lebih ada 19 bulan di sini. Dia bilang begitu. Jadi ambil aja ini deal cuma 1 tahun. Terus kamu pulang, kemudian nanti kamu tanda tangan, kamu akan dideportasi. Saya bilang ini bukan masalah deportasi atau tidak. Ini masalah tentang saya punya nama baik. Saya bilang begitu. Diintimidasi Bang ya. Ada. Kalau kau tidak mau bahaya nih bisa 25 tahun sampai seumur hidup nih kan begitu ya. Betul. Dia kesuruh paper untuk tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan apa-apa. Saya nggak bikin apa-apa. Tapi ini perkataan melalui pengacaranya Bung Eke ya? Ini pro bono. Langsung. Pro bono. Oh iya. Pro bono. Iya. Pengacara Iya. dari state. Ya, free, gratis. Jadi artinya ya memang case seperti ini sebenarnya agak ya riskan. Sebelum jatuh Palu 10 tahun itu Bang Leo, pasti kan ada namanya poligraf, tes kebohongan itu dilakukan. Waktu itu saya minta untuk poligraf tes, tapi mereka bilang ini kasusnya kasus kecil dan perlu biaya banyak dan kami tidak. Ini juga salah satu yang saya beratkan. Saya bilang kenapa kamu mau tes kenapa kamu tidak lakukan poligraf? Karena saya bilang kalau kamu tidak lakukan poligraf, kamu tidak bisa tahu kebenaran saya benar atau dia yang benar. Exactly, yes. Dan alhasil mereka baru melakukan namanya polygraph test. Saya bilang kenapa baru hari ini? Kenapa saya sudah keluar, saya sudah menjalin waktu baru terus kalian mau ini? Kalian mau kasih polygraph test ke saya? Tunggu, tes poligraf ini Setelah bebas. setelah bebas. Setelah bebas. Tapi kalau sudah bebas forward then. Makanya menurut mereka ini hanya untuk mengetahui kebenaran bahwa kamu betul-betul itu tidak bersalah. Itu tahun 2018. Tapi kan itu dilakukan bukan bersamaan, dilakukan bulan pertama, kemudian berapa bulan kemudian, 3 bulan apa 4 bulan, saya nggak ingat lagi. Ada itu, saya punya ada reportnya itu. Dan biasanya tuh mereka itu poligraf test itu jarang ada yang bikin dan jarang ada yang minta. Tetapi saya minta mereka itu memberikan 3, cuma 3. Tetapi mereka kurang yakin, mereka bikin 4 kali tes poligraf buat saya. dan keempat-empatnya negatif. 4 bukan cuma negatif tetapi undetectable. Mereka tidak dapat bukti bahwa saya itu bersalah. Itu lama itu poligraf test itu. Ditaruh seperti orang tes darah, Ya. terus taruh di sini, taruh di jari, taruh di kepala, Ya. taruh di perut. Itu terus duduk tegap, nggak bisa bergerak. Komputer, mesin segala macam, ada kamera kiri, kamera kanan, kamera belakang, terus ada orang yang pantau kita lihat semua pertanyaan itu. Apa-apa pertanyaannya yang diingat kira-kira waktu itu? Oh, macam-macam ditanya. Apa betul kamu melakukan ini? Apa betul kamu ini? Saya bilang tidak. Tidak terdeteksi. Dokumen poligraf itu ada di tangannya. Ada. Ada di rumah. Good. Oke. Ada di saya itu. Itu tadi setelah trial. Setelah untuk apa, Setelah Bung? bebas. Enggak, tunggu, untuk apa, Bung Leo? Nggak bisa jawab saya. Nah, sebenarnya itu Bingung. untuk apa? Hanya untuk apa? Memenuhi kualifikasi daripada state. Berarti jatuh Palu sebelum memenuhi kualifikasi tadi. Ini makanya. Ya, terus selama persidangan yang tertuduh yang menawarkan diri untuk dipoligraf, Iya. tapi tidak dikabulkan. Udah coba nawarin kan? Bukan Sebelumnya. nawarin, saya minta itu. supaya waktu sebelum trial saya bilang sama pengacara saya bilang, please, tolong. Kalau kalian mau tahu bukti, karena dia bilang, oh mereka tidak apa-apa di atas paper nggak ada. Nanti kalau kita ke trial, kamu minggu depan keluar. Kami minggu depan keluar, nggak ada itu. Saya bilang, enggak, please. Tes kebohongan itu, tes poligraf tes kayak itu perempuan, jangan cuma saya. You're right. Dia juga kamu coba. Ya. Dia enggak mau, dia bilang, oh ini bukan pembunuhan, bukan apa, kasusnya bukan kasus besar. Ya, tapi ini 10 tahun. 10 tahun, bayangkan 25 tahun sampai seumur hidup. Jadi aneh kan selama persidangan tidak ada poligraf test, setelah bebas ada. Ini yang perlu kita angkat juga ini. Karena ini, saya pikir-pikir ini, ya memang sih God bless Amerika, cuma saya punya hidup ini, nama baik saya ini rusak. Seumur hidup loh. Kalau memang tidak ada yang bisa tolong saya hari ini ya. Tapi saya percaya Tuhan pasti kirim orang. Saya mau juga ini kalau memang Daeng hari ini bisa angkat ini. Terima kasih banyak.
Pasti ya. Tapi ya, saya sudah melihat dan saya sudah berada di box itu bagaimana sistem di Amerika ini itu benar-benar itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau Anda sudah ada di sistem itu susah. Jatuh-jatuhnya susah. Apalagi tidak ada surat-surat, tidak ada paperwork, imigran, susah. Berarti kita ikuti itu karena saya rasa ini punya peran penting sekali di sini. Kenapa jatuh hukuman 10 tahun ini? Jadi maaf Bung Eki, waktu itu status Bung Eki masih legal atau illegal atau apa? Atau expire atau apa? Overstay or whatever? Enggak, status saya waktu itu saya masih dapat izin kerja. Saya ada izin kerja. Ya, Izin kerja. Saya ada paperwork. Izin kerja ini apakah ongoing kita punya case itu sambil menunggu atau pending atau memang sudah? Waktu itu masih pending. Jadi masih dalam pengurusan. Masih dalam Oke, pengurusan. itu perlu. Oke. Ya. Jadi bagaimana itu Bung Leo? Itu kalau masih pending itu kan belum approve ya ceritanya ya? Belum di approve. Jadi sudah legal sebenarnya. Tapi belum legal juga. Belum legal, fully legal gitu. Menarik tadi pesannya di situ bahwa paling bahaya kalau kita ada di satu tempat wrong time, wrong place. Apalagi kita tidak di backup dengan dokumen yang kuat, kita bisa dikambing hitamkan. Cuma masalahnya itu pengacaranya saya yang tidak kuat waktu itu. Jadi IAC ineffective counsel. Apa sengaja apa-apa? Maksudnya memang kamu hanya untuk mau eksekusi saya? Itu pertanyaan-pertanyaannya waktu trial itu Bang, bisa dia apa yang paling dicecar selalu itu? Pada saat ini kan 2 tahun selama 2 tahun ini. Iya. Ongoing ini. Iya, sebenarnya sih itu trialnya itu enggak lama, tapi yang tiap pertanyaan itu ya mereka pertanyaan biasa saja. Cuma tanya aja apa betul ini tuduhannya, ini perempuan begini, ini tuduhannya, ini saya bilang tidak. Ini dia tuduh begini, saya bilang tidak, saya tidak berbuat. Ya, ada beberapa waktu pertama itu tidak, yang 6 tahun pertama itu penawaran itu pengacara hanya bawa deal ke saya 6 tahun, tapi dia enggak kasih takut. Yang 3 tahun juga tidak. Yang terakhir itu kasih takut, dia bilang kalau kau tidak ambil deal ini loh tuduhannya, ini perempuan dan begini. Kamu tanda tangan aja sekarang, mengaku bersalah dan nanti kamu dideportasi. Saya bilang ini bukan masalah deportasi. Masalahnya bukan soal deportasi atau itu. Masalahnya ini saya punya nama baik dan saya tidak berbuat apa-apa tentang ini kasus. Begitu. Jadi kamu rela, kamu mau, kalau misalnya kamu harus dikasih, mau menjalani waktu seumur hidup di prison, dalam penjara. Saya bilang ya. Kalau kita ke trial, kalau kamu kali dikasih 25 tahun sampai seumur hidup, saya bilang iya. Dia terkaget itu pengacara itu. Wow. Saya bilang ya. Dan tunggu aja nanti kita punya kasih ke penal attorney, dikasih ke penal attorney itu. Maksudnya kalau misalnya dalam waktu kurun 2 minggu ini kalau misalnya tidak ada yang ambil, berarti kasus kamu otomatis langsung dikasih masuk dari 25 tahun sama. Tapi kalau dalam waktu ini ada yang ambil, baru 2 hari saya ada trial attorney. Kalau trial itu beda attorney karena beda level. Datang dia langsung bilang kamu tidak ada kasus begini. Saya bilang ini orang kok bilang tidak ada kasus, saya masih di sini. Saya bilang kenapa saya masih dalam penjara kalau kamu bilang tidak ada kasus? Lepaskan saya. Oh kita harus ke trial. Saya bilang kamu harus ke trial. Kamu tahu ini perempuan bohong. Segala tuduhan ini perempuan ini bohong. Dia bilang oh kami sudah tahu itu, kami sudah tahu dia bohong. Dia bilang itu kata apa drama queen lady, dia bilang begitu. Dan juga apa sih yang dia maksud itu? Ini bukan kasus berat, bukan kasus pembunuhan. Sekarang masalahnya ini saya punya human right. Ini masalahnya. Betul. Saya punya human right, ini yang paling penting. Masa tunggu orang dibunuh baru dibilang kasus berat? Iya. Kalau menurut saya adalah human right ini adalah yang terberat. Jangan tunggu orang mati. Reaksi keluarga waktu itu Bang gimana? Ya, rata-rata sih jujur saya bilang hanya orang tua saya aja yang betul-betul berat. Yang sampai ibu saya sendiri
tidak percaya dengan saya punya kasus itu sampai dia berpuasa tidak makan minum 40 hari 40 malam sampai meninggal. Iya, itu yang sangat memberatkan saya. Dan saya masih dapat support dari saya punya bos, mantan bos, sama ada beberapa orang Indonesia yang di Sacramento. Mereka support saya dan mereka juga hadir waktu saya di pengadilan itu. Dan kakak saya juga bantu saya yang perempuan. Waktu saya juga sudah di prison itu, karena saya punya kasus ke California Appeal itu, masih ditawarkan saya, kalau kamu mau ambil deal 6 tahun, kamu ambil deal dan ambil aja deal nanti time serve. Saya bilang, bagaimana saya ambil deal? Saya sudah menjalani hampir 7 tahun ini. Mau ambil deal untuk apa? Oh 4 tahun, dia bilang 4 tahun. Saya sudah mau menjalani 7 tahun itu waktu itu. Kenapa kamu menawarkan 4 tahun deal? Dia bilang time serve. Tanda tangan aja bahwa kamu itu bersalah dan kita kasih keluar hari ini dan kamu pulang daripada kamu harus menjalani waktu. Bayangkan saya sudah dalam penjara, sudah menjalani waktu. Mereka masih kejar saya untuk ambil deal 4 tahun lagi. Itu dari CCAP. CCAP itu California Center Appeal Center itu. Saya bikin apa-apa, saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau ambil deal. Itu ada itu dari pengacara namanya Mr. Jeffrey Cross. Dia minta suruh saya untuk tanda tangan. Saya tidak mau tanda tangan karena saya tidak bikin apa-apa. Sudah di dalam. Lagi menjalani waktu, sudah selesai sentence. Saya disuruh ambil dia lagi. Heran juga gue ini. Ini yang namanya rencana Tuhan. Itu Karena tadi. rencana Tuhan tidak bisa diselami dan tidak bisa dia mengerti. That's right. Tidak, ya. Oleh Misterius. manusia misterius. Ya. Apakah ini perempuan ini ada power di situ? Artinya he knows somebody maybe atau bagaimana menurutnya, Bung? Oh, saya nggak tahu karena saya nggak ngerti. The way you see kira-kira. Karena dia orang white American, Latin American atau Asian atau apa? I think Latin. Dari orang Guatemala itu perempuan. South America ya. Iya. Itu kan perlu kita pelajari. Mungkin ada yang dia kenal karena otherwise pasti fair trial jatuhnya. Dua-duanya diinterogasi kan, apa. Ini kelihatannya one sided langsung. Dan sepowerful itu dia bisa influence ini loh. Itu yang jadi pikiran. Sekecil apapun masalah itu, they take it serious. Dia under oath gitu. Unless ada power behind it. Saya cuma berpikir begitu. What do you think, Bung Leo? Ya, sehebat itukah power itu yang bisa create 10 tahun penjara itu jadi ini? Itu yang berarti hebat sekali powernya. Dan saya tidak mau mencoba membawa Bung Eki kembali ke masa yang kelam itu, tetapi if you don't mind, penjara 10 tahun ini ada biasa di-share itu kira-kira selama 10 tahun dalam penjara ini. Penjara di Amerika itu kalau misalnya Anda dinyatakan bersalah, khususnya di California itu, pertama masuk jail time, kemudian dari jail time kita masuk ke branch time itu antara jail dan transisi ke prison, tapi bukan prison besar. Di branch ini kita gabungan antara GP and SNY. Digabung semuanya. Jadi segala population itu digabung. Semuanya dari mana-mana ada di situ. Pencuri ayam, pencuri mobil, pemerkosa, penembak, pembunuh, teroris, itu gabung semua di situ. Di branch itu. Kemudian setelah itu dikasih namanya reception, R&R. Setelah lulus dari branch, itu mesti lulus di situ. Kalau nggak lulus, tidak akan ke reception. Dari reception juga cuma 2-man cell di dalam, 2 orang aja. Satu di atas, satu di bawah. Cuma sebesar, agak lebih kecil sedikit dari kamar mandi normal. Di situ WC, di situ apa, di situ juga sebelum ke prison yang sebenarnya itu namanya reception. Reception itu juga sebagai tempat training ground. Sebagai tempat training ground, tapi banyak orang yang mati, banyak orang yang dibunuh di situ. Oh.
Karena itu hanya untuk mengakomodasi atau mensortir itu gang affiliation. Nah, dari situ dibagi level. Tergantung kasus. Level yang tertinggi di sini ada level 4. Ada kategori, ada poin-poinnya. Contoh soal, untuk masuk level 4 kamu harus punya minimal 35 poin. Kalau kamu punya poin 35 poin ke atas, itu masuk level 4. Pembunuhan, pemerkosaan, apa masuk level 4 semuanya. Masuk level 4. Dari reception. Masuk level 4 itu bukan cell living, tapi single cell. Single cell di Amerika. Single cell. Nah, saya waktu itu saya tidak dikasih level 4 atau level 3, tapi langsung masuk level 2. Dan saya rasa mereka juga tahu saya itu tidak ada kasus. Kalau pemerkosaan, pembunuhan, teroris, langsung otomatis masuk level 4. Itu di atas 35 poin, 30 poin ke atas itu, masuk situ semua. Kemudian di level 4 itu rata-rata itu 10 tahun ke atas. Penjara yang seumur itu. Kemudian kalau kelakuan baik itu turun level 3. Level 3 itu sekitar, kadang-kadang tergantung dari kelakuan baik itu para tahanan. Itu kemudian turun level 2. Level 2 ini digabung, tapi dipisahkan. General Population sama SNY. Apa itu GP? GP itu kasus-kasus yang bedanya GP sama SNY. SNY itu kasus-kasus anak-anak atau tahanan-tahanan. Mereka itu adalah orang-orang government, polisi, tentara. Itu masuk SNY. Itu SNY itu maximum security. Jadi diprotek gabungan dan orang drop out, geng drop out itu masuk SNY. Sedangkan general population itu teroris, pencurian, pembunuhan, perampokan. Itu maksudnya general population, namanya GP, general population. Nah, kemudian setelah dari general population itu masuk di level 2. Banyak orang di level 2 itu tidak akan pindah di level 1. Karena level 1 itu kita bisa lihat orang jalan di seberang kawat itu. Bisa lihat di seberang seberang itu. Nah, di level 2 itu, di level 1 itu kita dikasih kerja. Ada kerjaan, ada apa, dan waktu itu saya juga sempat jadi porter, jadi lead porter. Di waktu itu saya bekerja dengan polisi. Saya bekerja. Ya rata-rata orang yang kerja dengan polisi di samping berkelakuan baik juga itu mereka itu yang kasus-kasus innocent, kasus orang-orang yang tidak bersalah. Yang betul-betul tidak, ya itu bisa bekerja dengan polisi. Dan orang yang bekerja dengan polisi itu rata-rata itu di samping mereka seorang tentara atau polisi atau misalnya kasus yang boleh dikata cuma ada kasus-kasus yang tuduhannya yang mereka anggap ini salah tuduhan salah. Nah, itu yang kita dipakai bekerja dengan polisi, mengatur maintenance, mengerjakan bagaimana ini para tahanan di dalam. Salah satunya saya lah. Dan saya ada surat itu dari mereka, dari dalam ada surat. Kalau kau tidak ada tato dianggap kau bisa dibunuh. Oh ya. Oh iya. Oh, ini fresh meat. Kita mesti ikut geng sini atau geng sana, kalau enggak dihantam, dibunuh. Saya nggak tahu kenapa dilala waktu itu. Seminggu kemudian saya masuk di reception itu dan satu sel dengan dia, namanya Carly. Saya satu sel dengan Carly. Cuma waktu saya mau masuk, polisi kasih ingat, kamu hati-hati karena teman selmu itu minggu lalu habis bunuh orang. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau saya di sini, engkau ubah saya dan dia. Jangan hanya ubah hidup saya, tetapi ubah hidup dia. Dibuka itu sel, crack, buka track. You got new Sally now. Maksudnya ada orang baru. Roommate. Ada roommate. Yeah. You got new Sally now. Dibuka itu. Dia lagi tidur. Hey, what your name, man? Saya bilang, call me Mel, sir. Wow. You call me sir? Call me Carly. Okay. Baru kalau memang kita sudah tanya, kalau orang baru mesti tanya apa rule-nya di sini, apa aturannya di dalam sel ini. Terus saya tanya, excuse me sir, do you have some rule in here? No, nothing rule, but
you know me, right? I said, I don't know who you are. Dia bilang, my rule is only don't just do your own self, I do my own. If you bother me, I kill you. Dia bilang begitu. Saya bilang, okay sir, thank you. Sudah. Memang rasa takut sih ada, cuma tidak terlalu takut. Saat itu saya merasa bahwa, kalau memang saya harus mati sekarang, saya mati, tidak apa-apa. Tawakal sudah. Tawakal mi. Pokoknya saya sudah berserah mi. Kalau saya harus mati, saya mati. Sekarang saya mati. Dia berdoa, saya berdoa. Mulai hari itu sampai saya transfer ke prison yang dimanapun, orang semua tahu saya adalah orangnya dia. Hati-hati jangan ganggu itu. Iya. Itu. Iya, orangnya Carly. Iya, orangnya Carly itu. Mungkin ini malaikatku toh. Iya, something ya. Jadi saya ke yard. Waktu dia resep saya mandi, padahal semua orang kalau setiap mandi takut, kata aku dibunuh orang kan. Dia kasih tahu orang-orang, That's my guy. that's my boy. That's my boy. Jangan coba-coba. Mel, don't touch him. Dia cuma bilang begitu. Itu memang rencana Tuhan. Saya juga nggak tahu kenapa, dan setiap polisi yang bilang, kamu tahu di dalam penjara yang satu sel dengan dia paling lama itu 1 hari pindah. Minta pindah. Karena entah patah tangannya, patah kakinya, atau bengkak mulutnya, atau matanya hitam, dia pukul. Polisi juga takut sama dia. Saya tahu dia punya gerak, kalau dia sudah mulai kayak, ada itu orang kayak mulai dia Kesetanan, mulai kesetanan kayak gerak-geriknya mulai. Ada kan orang tiba-tiba gelisah lempar sana lempar sini. Ya kan? Kayak orang bipolar itu kota datang kambuh lagi ini. Perlu obat ini, Kang. Saya terus berdoa, saya bilang, Tuhan, jangki. Kasih tenang dia, kasih tenang. Jamah hatinya. Kasih tenang. Tenang. Tenang itu orang. Dia terus duduk di lemel, I'm hungry. Saya bilang, oke. Saya bilang, belum waktunya. Tunggu ke bos. Akhirnya saya ngaku sama dia, saya dengar juga 2 minggu sebelum saya masuk ke sel kamu, saya dengar kamu bunuh orang. Saya juga menangis, saya bilang dia, Carly, saya pribadi terus terang. Secara manusia saya bilang sama dia, saya takut mau ke sel itu, cuma pada saya tawakal, saya berserah betul, saya bilang terserah. Kalau memang saya harus mati, saya harus mati. Kenapa kamu udah bilang waktu kamu masuk? Tapi kamu cuma tenang-tenang aja, berdoa saja. Saya bilang, sudah nggak ada rasa itu di saya lagi. Dan semua dinding ini kiri kanan sudah tidak ada dinding, tapi saya merasa free. Saya merasa bebas. Memang menurut orang 10 tahun waktu yang panjang, tetapi saya tidak merasa 10. Saya merasa hanya kayak kemarin. Sampai polisi juga angkat topi juga dengan hubungan saya dengan Carly itu. Dia bilang cuma ini yang bisa taklukkan Carly nih. Tapi bukan saya, tapi Tuhan. Ya, I understand. Tapi through you. Ya. Ya. Dan akhirnya saya ditransfer di ada namanya penjara. Ini penjara ini hanya untuk orang-orang sakit. Saya ditransfer situ 2 tahun saya ditransfer situ. Saya nggak tahu kenapa, tapi ternyata memang ada rencana Tuhan. Banyak orang sakit di situ. Orang HIV, orang cancer, orang apa. Saya nggak tahu kenapa saya dimaksud di situ, dan saya nggak tahu kenapa saya doain orang banyak sembuh. Saya nggak ngerti. Mengenai dia punya spiritual journey, ada di link ini ya, nanti yang sudah diinterview dari 2018 dari Barb TV itu ya. Iya, Barb TV. Nanti saya paksakan linknya, itu lebih komplit di situ. 2018 keluar. Saya keluar 2017. Oh, 2017. Iya, 2017. Saya ingat itu bulan Januari tanggal 14. Oke. Kemudian saya pikir saya udah tinggal, ternyata karena saya tidak ada surat penahanan dari ICE, dari immigration, saya pikir saya sudah keluar, selesai, bebas. Ternyata enggak. Saya dijemput sama immigration. Dijemput immigration. Nah, disitulah saya tiap 2 hari, 3 hari pindah dari ICE detention 1 ke ICE detention yang lain. Di California itu seluruh, sampai kirim ke Colorado, sampai ke Taft. Dan terakhir saya dikirim ke Hawaii. Hawaii itu ya, kalau sudah pernah nonton namanya film Platform itu, begitu Hawaii itu.
Jadi orang makan itu meja truk baku rampas makanan. Begini itu platform, itu film platform. Jadi ini meja, ini 8 lantai nih. Kebetulan saya waktu di Hawaii itu dijadikan sebagai chef cook. Saya chef. Itu wajannya itu lebih besar dari ini. Wajan masak. Terus kita masak itu pakai skop. Pakai skop, terus skop itu dirantai. Semua pisau apa semua dirantai itunya. Ya. Tidak bisa dibawa. Tidak bisa pakai skop hanya untuk buat ngaduk. Taruh aja seperti begitu. Terus sudah dia punya. Jadi makanan kita taruh di ini tembok, ini tembok ini. Jadi dari level 1 ke level 2 ke level 3 ini makanan kita sudah teratur. Kita tahu ini ada berapa ratus orang di level 1 di lantai 1. Jadi dia naik begini, pas masuk orang datang rebutan, tak ambil makanan. Itu film platform, channel nonton sama itu persis. Tapi itu nggak ada apa-apa. Ini lebih kejam. Karena orang baku rujuk, baku pukul untuk ambil makanan. Terus pindah lagi, terus cuma ya rata-rata mereka senang sekali karena setiap saya kembali ke kamar itu saya bawa makanan buat mereka. Itu senang. Ada yang kadang-kadang merasa, aduh, Bro Mel, you know what? You are my angel. Saya nggak dapat makan tadi. Saya waktu mau ambil dilempar sama tray. Kan pakai tray itu makan di rumah sakit itu. Saya makan diambil dilempar sama tray. Jadi saya nggak sempat dapat makanannya. Tidak, saya sambung tadi bilang begitu. Ini sudah selesai sentence-nya, dijemput sama ICE kan tadi bilangnya. Iya. Itu ya. Terus kemana? Ke ICE detention. ICE detention yang tadi ini yang barusan di describe ini. Iya. For how long? Sampai tahun 2018. Oke. Tahu nggak dari ICE 1 ke ICE detention 1 ke ICE detention lain. Saya itu dibawa ke kantor ICE seperti ini untuk tanda tangan supaya volunteer departure, supaya pulang secara Iya. Oke. Kemauan sendiri. Pulang kemauan sendiri. Waktu saya diminta tanda tangan, dia bilang, "What's your name?" Mel Kilomentot. "Go ahead, sign the paper from the court." "Excuse me, sir. I don't want to sign any paper if I don't know what the court said, what the judge said. Can I read?" "No, you're immigrant. You cannot. Just if you know how to sign, you know what I'm talking about, right?" Saya bilang, "Yes, sir. I know what you're talking about. If you don't know, just dia ambil itu apa? Dia tarik tangan saya, suruh ambil terus dorong tangan saya untuk fingerprint ke kertas." Saya bilang, "No. Don't try to push me. Don't try to force me with this, man. You immigrant." I say, "You immigrant too." Dia mulai bilang, "Saya lapor kamu ke hakim." Saya bilang, "Go ahead." Dia mulai dorong meja. Kita baku-baku dorong meja. Dipindahkan lagi ke yang satu. Udah dipaksa lagi begitu. Tapi tidak bisa. Saya nggak mau tanda tangan. Kadang-kadang ada yang datang ke kamar mau minta saya tanda tangan lagi tidur. Saya nggak mau. Enak aja loh. Gue salah apa? Sampai hari ini karena saya tidak bersalah sehingga pemerintah Amerika tidak punya hak mendeportasi saya. Saya sudah ke beberapa pengadilan imigrasi. Beberapa hakim dari imigrasi mengatakan ini tidak bersalah. Sampai saya harus tinggal di Amerika. Tapi waktu itu Departemen Homeland Security DHS itu appeal it. Pas dia appeal it ya turun-turun juga hasilnya juga sampai ke 9 Circuit. Saya dianggap tidak boleh dideportasi karena kasus saya itu pada dasarnya tidak ada. Begitu ceritanya. Jadi 2018 di drop. Bukan di drop. Saya waktu itu ada pakai pengacara imigrasi namanya Ibu N. Barhum dari San Jose. Dia juga tidak yakin bahwa saya itu akan tinggal di Amerika. Menurut dia ini kasusnya ini kalau sampai kamu berangkatkan ke Hawaii itu adalah pelabuhan terakhir dan kamu tidak akan lihat bulan dan bintang lagi di Amerika. Saya bilang ke dia, "En, setiap hari saya lihat bulan dan bintang di Amerika. Masa saya nggak lihat bulan dan bintang?" Dia bilang, "Enggak. This reality. Kalau sampai mereka kirim kamu, saya udah angkat tangan. Saya nggak bisa tolong kamu lagi." Saya bilang, "Enggak. Mereka nggak ada kasus. Saya nggak buat masalah. Saya nggak buat ini kasus." Dia bilang begitu. Dia bilang, "Oh ya enggak apa-apa. Tapi ini Departemen Homeland Security DHS ini sudah appeal it. Dia mau minta nggak ada. Ya enggak apa-apa." Kirim, nggak tahu kenapa di drop kasusnya dan saya dibebaskan. Saya boleh tinggal di Amerika ini. Ada buktinya.
Dengan status? Hah? Ya, udah status. Dikasih status. Dikasih status namanya CAT, Convention Against Torture. Karena Confession? Convention Against Torture. Torture. Maksudnya saya mendapatkan penyiksaan selama di Amerika. Torture Ya, Wow. dipukul, dihajar. oleh petugas. Iya, macam-macam di sana itu. Sudah di dalam sudah macam-macam kasus. Jadi 2018 pas keluar bagaimana nunya itu, Bang Mel? Julai 2018 saya ingat itu, Julai 2018 saya dilepas. Tadinya mereka bilang kamu harus punya tiket. Padahal mereka bilang kalau kamu tidak bersalah, kalau sampai kamu dilepaskan kami bayar. Tapi mereka nggak bayar, saya punya tiket. Kakak saya yang bayar tiket pesawat dari Hawaii balik ke California. Kakak saya yang bayar itu. Kok perasaan ini bukan di Amerika ini kejadian ini? Iya, tuh. Nggak habis pikir. Masih ada gitu. Boleh namanya hukum itu tidak berjalan sempurna dimanapun juga ya. Tapi tidak sehebat inilah. Ya. Hebat, quote unquote hebat kalau menurut saya. Iya. Iya kan, tanpa bukti yang cukup, tapi vonis berjalan. Right. Kalau 2018 itu kan keluar masih ada restriction? Restriksinya itu saya menjalani parole selama 5 tahun. Terus dikasih namanya GPS di kaki, ada mesin di kaki Ya. ditaruh. Kayak gelang. Ya kayak gelang kaki itu saya pasang itu selama 5 tahun. Harusnya selama 5 tahun tapi dipotong 2 tahun. Jadi cuma saya pakai 3 tahun. Tiap hari itu nempel terus ya? Bukan tiap hari ya, harus ditempel. Restriksinya apa aja? Tidak boleh pergi ke mana? Restriksinya tidak boleh ke bar, tidak boleh pulang jam 9 malam kalau pergi, tidak boleh ngumpul di banyak-banyak anak-anak, tidak boleh ke tempat-tempat ibadah. Itu restriksinya sangat-sangat ketat, tidak boleh ke dekat-dekat di mana jual minuman keras, orang-orang yang obat-obatan. Tidak boleh lewat kemana-mana, tidak boleh lewat 50 miles. Karena dari radius itu GPS itu bunyi, polisi-polisi di seputar bunyi. Dan makanya saya bilang, sebenarnya bagus seluruh dunia ini orang dipasang GPS untuk dosanya. Kalau berbuat dosa, GPS-nya bunyi dong. Hah? Kalau ente merokok, GPS-nya bunyi. Biar Bang Leo yang jawab itu. Bang Leo. Bung Heri bisa jawabannya bagus kan? Wow, jadi cuma 3 tahun ya? Harusnya 5 tahun dipotong 2 tahun. Dan ketemulah saya ya sama istri saya tercinta ini. Jadi ada bidadari yang langsung menadah begitu atau bagaimana nih? Iya, kan harusnya 7. Tinggal 6 di sana. Jadi 1 udah turun nih. Namanya Heaven. Dengan kejadian ini, what do you think? Why it happens? Kalau saya sih karena saya ini kita menikah, dia suami saya ini tiap hari ceritain itu. Terus Ya jadi pasti ingat kan ya. Ya. jadi konklusinya adalah ini memang rencana Tuhan. Banyak itu orang-orang itu sengaja Tuhan bawa ke jalan tertentu untuk tujuan tertentu. Ya. Jadi kadang kita jangan melihat sesuatu itu secara naif. Oh, Ya. ini begini, karena ada between and beyond Ya, yang kita tidak lihat. Ada rencana Tuhan di balik semua. Itu sudah pasti, karena suami saya ini sudah pernah mati 3 kali, dioperasi, dokter bilang sudah nggak mungkin hidup, tetapi kenyataannya hidup, bahkan masuk penjara. Jadi masuk penjara itu juga saya pikir win-win solution. Kenapa? Dia terbentuk di dalam, dia bukan hanya sekedar terbentuk, dia diubah di dalam, That's right. dan dia juga menjadi berkat di dalam. Betul. Jadi mungkin waktu masuk di sidang itu semua sudah tahu bahwa dia nggak bersalah, tapi tidak ada cara lain. Dia tetap harus masuk. Ingat kan ceritanya Mesir? Nabi Musa ya. Waktu Nabi Musa itu bilang sama Raja Mesir bahwa saya harus bawa semua bangsa saya itu pergi. Nah terus Tuhan bilang saya keraskan hatinya Raja itu. Raja Firaun. Raja Firaun. Padahal Raja Firaun itu sudah mau kasih pergi. Tapi kenapa dikeraskan hatinya? Karena lewat hatinya dikeraskan itulah dilihat mujizat. Right. Karena saya pikir back and forth, belakang, maju, depan, tengah apa. Kenapa bisa
sementara bisa dengan jelas untuk tidak masuk penjara, itu bisa. That's right. Tapi kenapa itu bisa ditwisted sedemikian rupa sehingga harus masuk? Jadi memang betul bahwa Tuhan itu ada, nomor satu. Jadi kalau orang bilang Tuhan itu tidak ada, saya sangat tidak percaya Tuhan itu ada. Dan kalau dia sudah berencana, rencananya itu pasti harus terjadi. Dia sudah memilih kamu harus lewatin ini untuk begini, dan kamu, setiap orang jalan itu sudah diatur. Dan kebetulan untuk suami saya, dia memang harus masuk penjara. Karena kenyataannya selama dia 10 tahun di penjara, banyak sekali mujizat yang terjadi, termasuk buat dirinya sendiri, karena dia juga bukan orang yang benar. Kita semua bukan orang yang benar. Jadi masuk di situ, dia, suami saya ini dulu karena terlalu banyak uang, dia sombong. Kadang-kadang kita itu harus dibentuk melewati suatu, Masih ditegur. dan dibentuk, ya kan? Kita ditegur, dimasukin ke situ dan dibentuk di dalam itu bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Begitu. Bung Leo? Setuju. Kalau itu saya setuju juga. Tapi maksudnya apa yang kita Iya. lanjutan? Lanjut. Kalau kita mau pikir, Kalau sekarang ini Bang, sudah bisa kita ketawa, bukan ketawa karena Bukan, celebrate, ya, tapi ini bukan. jangan terlalu serius. Saya tegang leher saya dari tadi. iya, saya Coba. mikir-mikir terus. Akhirnya setelah ibu ini bilang begitu, Ya. ya secara apa lah kita, oke, kita bukan orang yang expert di bidang hukum ya. Tapi secara nalar yang wajar, normal lah kita pikirkan, mau diurut secara apapun, kayaknya tidak ada bukti yang memberatkan bahwa Bung Eki ini harus dan pantas menjalani hukuman 10 tahun penjara. Correct. Tapi balik lagi itu memang kalau kuasanya Tuhan memang harus di seolah-olah penjara ini jadi tempat pembelajaran ya, pembentukan diri, baik itu untuk orang atau buat diri Bung Eki pribadi. Nah, di sini terjawab semua. Kuasa Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu nyata. Cuman itu. Jadi kalau untuk menjalankan purpose-nya dia harus Memang. go through this. Habis kalau kita pikir-pikir, coba pikir Bung, apa bukti tidak mendukung, apa si penuntut juga tidak begitu kuat, ya kan, bahannya untuk ya mendakwa yang terdakwa ini Bung Eki. Tapi terjadi. Kalau Dan ini Bung- kejadiannya di Amerika, Betul. State of California. That's right. Ada lagi yang perlu kita di sini, Bung Eki? Sampai hari ini saya berharap ada keadilan untuk memperbaiki nama saya. Karena setiap kali saya melamar kerja, apalagi di Amerika ini kan suka ditanya tentang background check, apa segala macam. Walaupun saya memenuhi standar semuanya kualifikasi, tapi pas datang di background check saya jatuh. Ini juga yang saya anggap tidak adil. Kenapa saya masih dikejar dengan itu? Padahal saya sudah menjalani waktu 10 tahun. Kenapa saya masih dicecer tentang background check? Saya tidak berbuat salah. Ini stigma ini yang tidak bisa keluar dari hidup saya. Maksudnya nama baiknya saya. Saya tidak berharap terlalu banyak atau berharap terlalu muluk-muluk. Satu yang saya minta dari Tuhan dan dari bapak-bapak, untuk memperbaiki nama saya, nama besar keluarga saya, dan nama saya dan istri. Ini aja saya minta. Saya tidak minta lebih dan tidak minta sesuatu yang muluk-muluk. Dan yang utama, saya minta doa. Terima kasih banyak. Bung Eki ini deserve Iya, iya. keadilan. Iya, iya. Kita cuma bisa berusaha, Ya. masing-masing kita melakukan apa yang kita Yang bisa, terbaik, ya. yang terbaik. Dan saya rasa pasti ada jalan ya. Ya. Pasti ada jalan. Terima kasih banyak Bung Eki. Terima kasih banyak Pak Hari, Bung Hari, terima kasih Bung Leo. Sama-sama. Bung Eki. Terima kasih. Terima kasih. Evan, Iya, thank you. terima kasih. Durajan cirialeku sing teruli hatiku ya bau rewel matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malep
tebi